Oke teman-teman, berikut ini beberapa fitur rahasia atau fitur tersembunyi di HP Samsung. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, coba kalian klik dan tahan di bagian layar kosong. Nah, jadi kalian pilih pengaturan, kemudian di sini ada yang namanya sembunyikan aplikasi. Nah, jadi kalian bisa menyembunyikan aplikasi ya. Nah, jadi teman-teman silahkan pilih aplikasi yang ingin kalian sembunyikan di sini. Nah, di sini sebagai contoh, saya ingin menyembunyikan aplikasi Play Store ya. Nah, yang ini Play Store ataupun YouTube. Nah, jadi kita klik dan tahan, lalu pilih pengaturan, kemudian pilih sembunyikan aplikasi. Nah, jadi kalian cari aplikasi yang ingin kalian sembunyikan di sini. Nah, saya contohkan menggunakan YouTube ya. Nah, YouTube aja. Lalu kita klik selesai. Kemudian kita cek. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat sudah tidak ada atau sudah tersembunyi. Nah, juga tidak ada di bagian layar depan ya. Nah, di layar aplikasi biasanya juga tidak ada. Nah, di sini saya hanya menggunakan layar aplikasi ya, laci aplikasinya nggak saya aktifkan. Nah, jadi untuk mengaksesnya bagaimana? Kalian bisa di sini kalian usap ke atas, lalu tulis nama aplikasi yang kalian sembunyikan di sini. Nanti akan muncul dan kalian bisa buka. Ataupun seperti ini, kalian masuk ke pengaturan HP Samsung kalian. Lalu kalian gulir di bagian ini, kalian cari yang namanya aplikasi. Kemudian untuk lebih cepat, kalian tulis saja di sini nama aplikasi yang kalian sembunyikan. Nah, maka akan muncul ya. Nah, di sini tadi saya menyembunyikan YouTube. Nah, lalu kita klik. Kemudian di sini di bagian pojok kiri bawah, klik di bagian buka. Nah, maka teman-teman bisa membuka aplikasi atau mengakses aplikasi yang kalian sembunyikan. Nah, untuk mengembalikannya bagaimana? Nah, jadi kalian masuk ke bagian yang tadi, sembunyikan aplikasi. Lalu kalian klik pada aplikasinya, kemudian klik selesai. Kemudian kalian keluar, kembali ke home screen. Lalu kalian cek di bagian layar belakang. Nah, biasanya kalau kalian menggunakan laci aplikasi, itu dia di bagian laci aplikasi yang bawah ya. Jadi kalian usap ke atas, lalu kalian cari di bagian paling samping. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah cloning aplikasi atau aplikasi ganda ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman di HP Samsung juga bisa menggandakan aplikasi walaupun tidak semua aplikasi bisa kita gandakan. Nah, jadi kalian langsung aja masuk ke pengaturan HP Samsung kalian. Lalu kalian klik di bagian ini pencarian. Setelah masuk di bagian pengaturannya ya, kalian cari. Kalian tulis di sini Dual Messenger. Nah, ini dia Dual Messenger, kalian klik. Lalu kalian klik di bagian Dual Messenger-nya. Nah, jadi di sini aplikasi yang tersedia di sini hanya beberapa. Aplikasi yang didukung akan muncul di sini setelah Anda menginstalnya. Nah, jadi aplikasi yang nggak muncul walaupun udah kalian install, itu artinya aplikasi tersebut tidak bisa digandakan atau tidak bisa di-cloning ya. Nah, di sini saya contohkan ingin menggandakan WhatsApp, kita tinggal klik aja seperti ini, lalu klik install. Nah, maka sudah aktif, aplikasinya sudah berhasil kita gandakan. Nah, ini dia untuk aplikasi hasil gandanya ya. Nah, ini hasil ganda, kemudian yang di bagian halaman ini itu yang aslinya ya. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan dua WhatsApp ataupun dua aplikasi lainnya yang mendukung di HP Samsung kalian ya. Nah, itu sangat membantu bagi teman-teman yang misalnya berbisnis, ada akun untuk pribadi dan ada akun untuk bisnis. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah coba kalian tekan tombol power 2 kali. Nah, maka akan membuka kamera ya, ataupun membuka aplikasi juga bisa. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan fitur ini untuk apabila kalian ingin lebih cepat mengakses, misalnya membuka kamera untuk mengabadikan suatu momen ya. Nah, jadi momen langka misalnya kalian bisa langsung tekan tombol powernya 2 kali. Nanti akan membuka kamera, ataupun bisa juga kalian ubah membuka aplikasi ya. Nah, kalian masuk ke pengaturan, lalu kalian cari di bagian fitur lanjutan. Pilih tombol samping. Nah, lalu di sini yang ini kalian aktifkan, tekan 2 kali ini kalian aktifkan. Kemudian bisa pilih buka aplikasi juga.
kalian bisa pilih aplikasinya. Nah, di sini banyak sekali pilihannya. Nah, kalau saya biasanya memilih buka kamera ya, buka cepat kamera. Jadi setiap kita tekan tombol 2 kali, tombol power atau tombol daya, maka akan membuka kamera. Nah, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah menu asisten. Nah, jadi di dalam menu asisten itu banyak sekali manfaatnya, misalnya untuk screenshot, bisa mematikan HP ataupun merestart juga dari sana tanpa harus menggunakan tombol samping ini ya, bisa mengatur volume dan lainnya. Nah, jadi langsung saja kita masuk untuk cara mengaktifkannya. Kalian masuk ke pengaturan, lalu kalian gulir ke bawah, kalian cari yang namanya aksesibilitas. Nah, di sini pilih interaksi dan kecekatan. Kemudian yang ini kalian aktifkan menu asisten, lalu klik izinkan. Nah, maka dia akan muncul di sini. Nah, kalian bisa pilih yang ini ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian bisa mengambil screenshot ataupun yang lainnya. Nah, jadi menu asisten ini bisa diubah posisinya. Nah, kalian tinggal klik, kemudian bisa mematikan HP juga dari sini ya. Dan masih banyak lagi menu-menu lainnya yang bisa kalian gunakan atau kalian manfaatkan. Nah, jadi teman-teman silahkan pelajari dan silahkan dicoba. Nah, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah navigasi gestur atau gestur usap. Nah, jadi bagi teman-teman yang suka full screen, nggak suka ada tombol navigasi seperti ini, kalian bisa menghilangkannya dengan menggantikan atau mengaktifkan navigasi gestur. Nah, langsung saja kalian masuk ke pengaturan, kemudian kalian gulir ke bawah, kalian cari yang namanya tampilan ya teman-teman ya. Nah, kalian bisa masuk ke bagian tampilan ataupun kalian tulis di sini bilah navigasi ya. Nah, di sini saya tulis navigasi. Nah, ini sudah muncul bilah navigasi, kalian klik aja. Lalu kalian pilih di bilah navigasi. Nah, kalian tinggal ubah menjadi gestur usap. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat untuk tombol navigasinya sudah menghilang ya. Nah, sudah berubah menjadi navigasi gestur. Nah, untuk cara penggunaan cukup mudah sekali. Kalian bisa usap dari kanan untuk tombol kembali, dari kiri juga sama. Nah, jadi dia ada dua ya untuk tombol kembali. Kemudian untuk menampilkan recent up bisa seperti ini, usap dari bawah ke atas, tetapi dengan cara ditekan atau ditahan di layar ya. Nah, maka akan menampilkan recent up. Kemudian apabila kalian ingin kembali ke home screen, kalian bisa usap dari bawah ke atas dengan cepat tanpa ditahan ya. Nah, misalnya di sini kita sedang di Play Store, kita usap dari bawah ke atas secara cepat tanpa ditahan, maka akan kembali ke home screen. Oke, terlanjut untuk fitur selanjutnya adalah kode dial rahasia, yaitu bintang pagar 06 pagar ya. Nah, jadi dengan kode tersebut kita bisa mengecek email di HP Samsung kita ya. Nah, jadi kalian masuk ke panggilan, kemudian masukkan bintang pagar 06 pagar ya. Nah, maka kalian bisa melihat email HP Samsung kalian. Pastikan HP Samsungnya ada email ya. Nah, jadi kalau nggak ada email itu berbahaya sekali, bisa aja HP black market. Kemudian fitur yang terakhir adalah folder aman. Nah, jadi di HP Samsung kali ini support yang namanya folder aman ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian bisa menggunakan folder aman untuk menyimpan aplikasi yang bersifat privasi di sana. Jadi folder aman itu seperti ruang kedua ya. Nah, jadi di sana kalian bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang tidak muncul di ruang pertama seperti ini. Nah, jadi kalian masuk ke pusat kontrol atau panel cepat, lalu kalian cari folder aman. Nah, ini dia, kalian klik dan tahan. Lalu di sini teman-teman pastikan kalau kalian baru pertama kali harus membuat kunci keamanannya ya. Nah, jadi di sini saya sudah aktifkan, sudah buat. Nah, jadi tinggal masuk aja ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk mengakses folder aman itu cukup mudah sekali. Kalian tinggal masuk ke pusat kontrol, lalu ini diaktifkan. Kemudian kalau nggak muncul di sini, kalian bisa cari di bagian icon pensil, kalian klik. Nanti kalian klik edit dan cari folder aman ya. Kalau udah ketemu, ditambahkan aja. Nah, kalau sudah kita aktifkan seperti itu, maka dia akan muncul biasanya di bagian belakang. Nah, ini dia folder aman. Nah, jadi kalian tinggal masuk ke sini. Lalu di dalam ini kalian bisa menambahkan aplikasi, tinggal klik aja tambah.
Nah, kalian bisa unduh dari Play Store ataupun Galaxy Store ya. Nah, jadi kalian tinggal menambahkan aplikasi yang kalian inginkan. Misalnya aplikasi yang sudah terunduh seperti ini juga bisa, tinggal klik tambah. Nah, jadi nanti kalian bisa mengakses aplikasinya di sini. Jadi bisa menggunakan dua aplikasi ya, teman-teman ya. Nah, atau aplikasi ganda juga bisa seperti ini. Nah, apabila kalian keluar, itu nggak akan ada aplikasi yang tadi di sini yang kalian gunakan di folder aman ya. Nah, ini kalau kalian nonaktifkan di sini, maka dia juga akan tersembunyi dan tidak akan muncul di layar HP kalian. Oke, itu saja teman-teman, silahkan kalian coba, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.